apa kabar Anda, Bung Rocky? Anda mau pilih siapa nih? Maharani dengan Muldoko atau Jokowi dengan Prabowo? Saya milih Megawati Jokowi. Oh, Megawati Jokowi. Wah, ini menarik Ya, ini. kan masih bisa dicalonin dong. Pak Jokowi yang nggak bisa tuh. Jadi Jokowi jadi wapresnya Megawati aja itu. Oke, oke, oke. Gini, ini memang lagi heboh sekali ini. Oke, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan selalu sehat. Saya bersama Bung Rocky selalu mendoakan Anda sehat sehingga kita tetap bisa ngobrol-ngobrol terus masalah-masalah politik tanah air tapi dengan gaya seperti biasa politainment ya, Bung Rocky, seperti itu ya. Ya, Ya, karena makin banyak yang lucu nih. Kalau saya lihat ini di negeri ini makin banyak yang lucu-lucu nih. Ternyata teman kita Kodari itu serius tuh ngomongin soal apa dia mengusulkan atau mengkampanyekan Jokowi dengan berpasangan dengan Prabowo, dan sudah itu dia udah punya kaosnya, bahkan itu muncul di mana-mana dan orang pada banyak ada yang mengerenyitkan dahi, ada yang ketawa-ketawa, tapi ada juga yang sebel. Terus ada juga poster Muldoko dengan Puan Maharani dengan Muldoko gitu. Tapi ketika dicek oleh media itu sampai sekarang belum ada konfirmasi. Gitu, Bung. iya. Seharusnya kita anggap aja bahwa itu serius supaya terjadi persaingan politik dari sekarang, kan nggak ada soal kan Pak Muldoko didampingkan pada Puan sebagai presiden. Lalu saudara Kodari udah pakai kaos, walaupun nggak boleh sekarang pakai kaos ganti presiden, tapi sebetulnya kan bisa juga bikin ganti presiden supaya kaos Prabowo, Jokowi Prabowo juga bisa disandingkan itu. Tapi yang menarik sebetulnya adalah gimmick dari Pak Muldoko. Tentu orang bisa baca apa fungsinya Muldoko sekarang, berfungsi apa tidak tuh. Saya menduga bahwa Muldoko habis diomelin oleh Jokowi, lalu cari perlindungan di PDIP itu. Karena itu kemudian pasukannya langsung bikin Puan Muldoko supaya langsung aman gitu kan. Tapi itu urut-urutan yang masuk akal juga tuh, karena Pak Muldoko tentu punya ambisi terakhir menjadi pemimpin negeri ini nih, walaupun mesti magang dulu di PDIP dalam rangka cari perlindungan. Dan steppingnya kan jelas, Muldoko ambil alih Demokrat, lalu cari perlindungan PDIP, lalu mengumpulkan panitia untuk mulai menduga apakah top of mind publik bisa terima apa enggak. Jadi sebetulnya ini umpan buat surveyor sebetulnya. Jadi para surveyor sebetulnya bersiap-siap aja buat kebanjiran dana dari mereka yang punya ambisi itu. Hal yang biasa buat saya itu. Yang nggak biasa adalah merampok partai itu. Tapi ya udah terjadi, ya udah dia mesti lanjutkan langkahnya, yaitu mencalonkan diri. Entah itu diatur, entah itu separuh hoax. Kalau dia disebut hoax, saya kira nggak benar tuh. Karena ini pasti ada nilai benarnya tuh. Karena nggak mungkin ambisi itu ditahan sampai 1 hari sebelum 2024. Pak Muldoko pasti mulai lakukan itu. Ibu Mega juga tentu berpikir bahwa teori 3 periode yang saya kira juga memang diusulkan oleh Muldoko itu membahayakan dinastinya tuh. Nah, oleh karena itu tegur-menegur di kalangan elit sudah terjadi, dan itu terbaca di dalam poster-poster hari ini, berupaya untuk mencari celah agar supaya dikenal oleh publik tuh. Saya kira itu perkara pertamanya tuh. Jadi ini fenomena, kalau kita meminjam istilahnya, ini fenomena gunung esnya lah gitu ya, poster-poster bermunculan itu. Tapi di bawah ini kan sebenarnya bergejolak luar biasa nih, pertempuran di antara mereka ada yang tetap mendukung Jokowi 3 periode, kemudian ada yang menginginkan agar terutama di PDI pemikiran terah dari Soekarno dan Megawati ini masih berlanjut dan sebagainya. Jadi kita lihatnya di permukaan semacam itu yang muncul gitu ya. Ya, itu di permukaan. Di dasar laut itu pasti Jokowi sedang siapkan strategi fight back gitu. Kan sebagai presiden dia tentu menganggap ini kok di permukaan mulai timbul gelembung-gelembung ambisi itu. Padahal ambisi terbaik atau ambisi paling besar tentu ada pada Pak Jokowi. Tapi Pak Muldoko tentu tahu bahwa Jokowi akan fight back, dan dia mungkin mengukur, mungkin dia akan terpental dalam 1-2 minggu ini dari kabinet. Tapi
Muldoko kan player politik yang canggih, yang tahu juga rahasia di balik istana, rahasia-rahasia Jainuddin, rahasia-rahasia Mukidi segala macam tuh. Dan itu sebetulnya yang membuat politik itu bergairah, kendati bergairah dalam versi buruk. Karena nggak ada pendidikan kewarganegaraan. Tiba-tiba orang yang habis rampok partai langsung jadi calon presiden, calon wakil presiden. Tiba-tiba surveyor pasang logo siapa Kudari tadi, Jokowi Prabowo. Jadi seolah-olah kita nggak bernegara nih. Seolah-olah politik ini cuma urusan poster dan surveyor yang ngatur-ngatur politik. Tidak ada pendidikan kewarganegaraan itu. Padahal sejak SMP ada pendidikan PKN, apa namanya tuh? Pendidikan kewarganegaraan itu. Nah, ini saya baru dapat cerita nih tadi pagi, ada anak SMP, teman diskusi saya tuh anak kecil nih, anak SMP ini betul-betul teman diskusi saya. Ya saya anggap ponakan saya dia. Bayangin anak SMP, ibunya tegur dia bahwa mengapa mata pelajaran PKN kamu tuh kok jeblok nilainya, sementara yang lain bagus semua tuh. Hanya PKN yang jeblok. Dia jawab begini, Ibu, PKN itu adalah tugas negara, tugas pemerintah, bukan tugas anak kecil tuh. Jadi bayangkan logikanya, dia mampu untuk mengetahui bahwa yang gagal itu negara mengajarkan kewarganegaraan. Kalau dia baca berita hari ini, mungkin dia akan bilang yang gagal itu surveyor juga Pak Muldoko gagal mengajarkan pendidikan kewarganegaraan. Jadi jangan salahkan saya tuh, karena saya anak kecil, bukan tugas saya untuk memberi pendidikan kewarganegaraan. Itu adalah tugas pemerintah. Mestinya istana dengar anak kecil ini yang baru sekolah menengah, yang adalah teman diskusi saya tuh. Logikanya bagus betul tuh. Ibunya juga nggak bisa jawab. Ibunya berpikir bahwa teguran dia itu bisa membuat anak itu punya semangat. Anak itu balik pikiran. Jadi bayangkan, anak segitu tahu tentang keburukan bangsa ini. Jadi kita mau bilang apa kalau surveyor itu lebih pintar, anak SMP lebih pintar dari surveyor, dari Kodari apa segala macam lah itu. Kata Kodari itu bukan terhadap Kodari, terhadap mereka yang sejenis dengan Kodari, kira-kira begitu. Udah jadi sekarang ini jadi makhluk gitu ya, kalau begitu ya. Sama makhluk. Oke. Itulah. Yang kan biasanya begini, kita tahunya selama ini gitu ya, para surveyor ini kan diam-diam bermain di belakang layar gitu, terus membentuk opini publik gitu. Jadi dia seolah-olah tidak terafiliasi kan begitu, sehingga dengan begitu publik lebih percaya. Tapi kalau sekarang dengan mereka udah jualan langsung begini, saya membayangkan ini hati-hati kalau sampai salah, ini kayak lebah dia begitu. Ini sengatan terakhir begitu, dia menyengat dia langsung mati nih kalau salah dia sengat gitu. Ini surveyor ini sebetulnya lebah pekerja semua yang disuruh oleh Ratu Lebah gitu kan. Jadi sang ratu ya tahu bahwa ini juga cuman pekerja gue doang. Tetapi di dalam pikiran publik nggak ada lagi yang disebut sebagai batas antara etika politik dan ambisi politik. Mestinya surveyor itu dia datang dengan prinsip etika politik, bukan ambisi politik. Kendati kliennya punya ambisi, tapi dia mesti ukur. Karena nanti reputasi surveyor ini itu jadi semacam, ya betul-betul lebah pekerja aja, disuruh-suruh doang kan. Padahal dia adalah lebah dari konstitusi itu, yang memproduksi madu bernegara, madu konstitusi. Surveyor di mana-mana adalah kegiatan akademis untuk memberi sinyal bahwa nggak etis loh proses politik kita tuh. Kan mestinya itu yang lebih dahulu keluar kan. Tapi ya udah, kalau sekedar disuruh-suruh, memang ini cuma soal dompet yang bolong yang terpaksa mesti diisi lagi itu. Jadi bagian ini sebetulnya ada bagian yang terus-terus membuat kita memburuk. Lain kalau keburukan itu dihasilkan oleh partai-partai politik, ya udahlah itu jadi semacam watak dasar. Ini dihasilkan oleh surveyor yang adalah akademisi itu. Jadi tetap mata publik itu bisa membedakan mana yang surveyor yang digaji dan disewa dan disuruh-suruh, mana surveyor yang berupaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang bermutu tuh. Jadi pers nasional juga diganggu sebetulnya, memberitakan apa nggak memberitakan hasil survei ini kan.
Konyolnya banyak pers yang memberitakan itu seolah-olah itu sebagai hasil riset akademis. Padahal itu adalah pesanan politik kan. Jadi koran-koran besar juga norak itu. Dan mulai dungu juga kalau bagian itu justru dipromosikan tuh. Karena itu tidak melakukan pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang dimaksud oleh teman kecil saya. Iya. Ya, bedanya saya kira teman kecil Anda dengan para KSP. Kan Anda kemarin nyebutnya KSP ya. Kelompok survei presiden gitu. Ini karena dia nggak komunitas surveyor presiden. Ya. Yes. Dia tidak punya pretensi apapun ketika bicara pada Anda. Kalau KSP ini, kelompok survei, kantor survei presiden, ya maksudnya kantor survei presiden ini, dia punya pretensi yang sangat jelas gitu. Nah, tetapi kan yang jadi pertanyaan saya ini, seperti saya singgung tadi, ini kalau dia udah kadung mengeluarkan senjata pamungkas ini, kalau nggak berhasil, ke depan dia bakal mati nih. Orang nggak akan percaya lagi, kan selama ini hanya rumor gitu ya, bahwa survei-survei itu sebenarnya dikendalikan gitu. Tapi dengan pasang badan semacam ini kan udah clear kan di mana dia posisinya. Iya, tapi watak oportunis itu selalu berubah. Nanti juga ada pemesan baru dia ubah lagi kan. Yang jadi soal adalah pemesannya memang nggak peduli juga dengan etik itu tuh. Jadi selama tersedia uang dan mabuk karena godaan materi itu, seluruh fasilitas intelektual itu lumpuh, seluruh fasilitas etis lumpuh tuh. Itu buat kita yang mengamati dari luar menganggap bahwa ya udah itu wataknya, mau diapain gitu. Dan negara ini memang sedang ditapis dalam soal watak itu tuh. Menteri ditapis wataknya tuh, KPK ditapis wataknya, polisi. Jadi anggap aja ini tapisan sejarah tuh, dan kita mesti dapat akhirnya butir yang paling halus dari sejarah yang mungkin tersisa, yang kita sebut sebagai politik akal sehat yang dibicarakan bertahun-tahun sebagai problem bangsa ini. Dan semua hal semacam itu juga bisa dihasilkan dalam upaya yang Saudara Herso sebutkan sebagai stimulus demokrasi. Tapi seringkali kata itu sebetulnya surveyor kan mestinya kasih stimulus demokrasi, bukan justru memperpanjang etika publik yang memburuk gitu kan. Jadi ada saat di mana sebuah bangsa mengalami pendangkalan terus-menerus justru oleh mereka yang paham tentang political ethics itu kan. Jadi saya terima ini sebagai satu hukuman bagi bangsa yang tidak mau move on, kalau kata netizen, move on dari keadaan buruk, dari feodalisme, tapi kemudian terjerembab kembali atau mengumpankan diri ke dalam gorong-gorong kekuasaan, berupaya untuk menggait apa aja yang ada karena kebutuhan material yang digoda oleh sensasi-sensasi material gitu. Jadi ini soalnya. Dan itu satu paket dengan ketidakmampuan presiden untuk memberi sinyal bahwa negara ini memerlukan etika politik. Presiden ya sama juga, saya anggap bahwa presiden juga ada di dalam kekosongan ide itu. Dan akhirnya kita mulai memikirkan ulang bahwa bangsa ini dikutuk sebetulnya untuk menerima kepemimpinan yang buruk. Ya, saya tiba-tiba tercenung sejenak tadi ketika Anda mendengarkan Anda bicara. Saya jujur merasa menjadi nelangsa, Rocky, dengan situasi yang Anda gambarkan dan saya rasakan sendiri. Karena memang sering sekali ketika saya merenung juga, ini sebenarnya dosa apa nih? Kalau dalam Islam menyebutnya ini dosa jariah apa? Dosa bersama apa yang kenapa kita mesti menanggung situasi semacam ini? Ini dosa yang disebabkan oleh sistem politik kita yang dari awal ada pembatasan partisipasi politik, mulai dari threshold, sistem kepartaian, rekrutmen kepartaian segala macam tuh. Dan mestinya kita nelangsa, atau yang saya ucapkan tadi membuat orang nelangsa justru ketika Orde Baru ada. Nah, setelah Orde Baru kita harusnya bergembira kan, bersemangat untuk menghasilkan kembali Indonesia, reinventing our nation. Kira-kira itu yang sebetulnya jadi pikiran kaum intelektual. Tapi kaum intelektual justru yang membatalkan ide itu tuh. Tapi saya selalu anggap bahwa di kalangan generasi muda, kampus, saya dalam 1 bulan ini banyak ketemu orang kampus yang muda, teman-teman militer juga, kepolisian yang muda-muda juga tahu bahwa ada problem dengan bangsa ini.
Tapi semuanya menunggu momentum. Dan percepatan momentum itu justru terjadi hari-hari ini. Karena makin lama kita tahu bahwa ya udah, memang nggak bisa lagi dikendalikan, kekuasaan ini nggak bisa lagi dikendalikan dengan cara-cara yang beradab itu. Jadi satu waktu bila terjadi momentum sosial yang menggelegar, lah itulah ujung dari seluruh kedunguan yang diciptakan oleh rezim itu, yang membuat orang akhirnya ambil jalan pintas. Dan kita tidak mungkin menghindari itu, karena itu jalan sejarah. Oke, makin langsang nggak nih saya ngomong begini? Iya, dan masih tadi saya merasa masih coba merenung soal dosa jariah, atau kalau bahasa Inggrisnya apa tuh, collective sin gitu ya. Jadi ya, collective sin, atau yang paling gila itu cardinal sin, dosa tertinggi bangsa ini. Cardinal sin kan di Filipina itu pada waktu people power punya peran dalam people power ya. Oke. Dan kita ingat Cardinal Sin yang memimpin people power sebetulnya, ngasih spirit. Oh iya. Pada intelektual. Ya. Oke, tapi kenapa sebagai para intelektual itu tidak wawasannya jadi terbatas, kemudian fokus pada 3 periode? Kan sebenarnya kalau kita mau belajar, saya juga pernah menyebut kalau dalam tingkat lokal ada cara yang lebih elegan mengakali konstitusi itu. Misalnya kalau di tingkat lokal, meskipun gagal pada waktu mantan wali kota Surabaya Bambang Deha menggait Risma sebagai wakil dengan rencananya nanti di tengah jalan akan diganti gitu. Atau kalau di luar negeri kita lihat Putin dengan Medvedev selalu berputar-putar kan posisi antara menteri dengan presiden, atau yang dilakukan oleh Erdogan di Turki gitu. Tapi selama ini kelihatannya saya menangkap gitu, orang Rusia dan orang Turki sih sejauh ini fine-fine saja, karena memang pimpinan mereka ini konkret gitu ketika menjadi seorang pemimpin. Persoalan di kita ini kan ada persoalan bahwa selama 2 periode ini aja orang sudah banyak mulai merasa, waduh, kok 2 periode aja rasanya berat ya, apalagi sampai 3 periode kan gitu. Ya justru itu kan, di Cina, di Turki, Rusia itu rakyatnya yang sebetulnya merasa boleh nggak diterusin lagi nih, karena kita dapat limpahan kemakmuran itu kan. Walaupun di beberapa tempat ada otoritarianisme, tapi mereka menganggap ini model Rusia Cina itu benevolent otoritarian. Kendati otoriter tapi memberi kemaslahatan, memberi kenyamanan secara ekonomi. Di kita udah otoriter juga gagal memberi keadilan, memberi kemakmuran ekonomi kan. Tetapi surveyor kita yang adalah intelektual, yang Saudara Hersu tadi sebutkan, kita dulu memang menganggap dia intelektual, mereka intelektual. Ternyata memang salah anggapan kita tuh. Karena kadar keintelektualan adalah kepekaan terhadap realitas. Itu pertama-tama kan. Kalau nggak ada kepekaan itu, lalu buat apa jadi intelektual? Kan intelektual artinya memeriksa kondisi-kondisi yang memacetkan masyarakat. Nah justru keadaan sekarang, rejim sekarang, periode kedua Presiden Jokowi, demokrasi macet, ekonomi macet. Mestinya intelektual bicara soal mengapa kemacetan itu terjadi di periode Presiden Jokowi. Tapi itu justru yang mau ditutupi kan, kemacetan itu mau ditutupi dengan survei. Jadi begitulah cara berpikir orang yang kita anggap intelektual, ternyata isinya adalah kedunguan sebetulnya. Jadi kita sekarang mesti revisi cara kita mengelulukan para intelektual ini nih. Mereka yang gagal untuk melihat dimensi kedua atau bahkan dimensi ketiga atau lapisan paling dalam dari politik kita, itu tertutup matanya karena mudah disogok gitu. Jadi bagian ini yang melemahkan bangsa ini. Jadi bangsa yang kehilangan kemampuan berpikir itu dengan sendirinya akan hanyut di dalam kedunguan yang berkelanjutan. Jadi ini ada seri kedunguan yang memang udah kita prediksi itu. Sebetulnya dari pemilu 2019 sudah tahu nih, intelektual ini punya surveyor ini, di belakangnya ada oligarki ini. Tapi kita masih menganggap pada waktu itu dia mungkin ingin menguji kemampuan dia untuk siksak di dalam politik. Sekarang dia justru adalah bagian dari skrup yang dioperasikan oleh oligarki itu. Ya. Itulah nasib bangsa yang dimerdekakan dengan pikiran, akhirnya membusuk juga di dalam cara berpikir. Ya, ini kan analoginya seperti kalau dulu kita telanjang itu, kita berusaha tutup-tutupi begitu ya ketelanjangan kita.
Tapi sekarang yang terjadi justru ketelanjangan kita dipamerkan kepada publik kan. Iya, ketelanjangan yang isinya borok kan. Kalau kalau telanjang mulus seperti patung-patung Yunani ya udahlah ini, tapi ini isinya adalah borok yang harusnya ditutupi kan. Jadi kekacauan itu yang lain kalau telanjang laki-laki dia six pack itu ya boleh lah tuh. Tapi ini kan Atau seperti ini, seperti istrinya Presiden Prancis, istrinya Sarkozy dulu, Carla Bruni. Tapi kita ingin sebetulnya ada fashion dalam politik. Silahkan telanjang dalam arti memamerkan sesuatu yang indah gitu kan, sehingga tidak menimbulkan sensasi pornografi itu. Ini telanjang yang pornografi kan, kan namanya ngablak doang gitu kan. Jadi ngapain untuk hal yang sebetulnya bisa dia atur dengan gerak tubuh yang di atas catwalk gitu. Kan kita ingin lihat kecantikan politik kita meliuk-liuk di atas catwalk dan berputar di ujung catwalk dan orang tercengang, wah keren banget peragawati politik kita ya. Bukan baru keluar dari belakang layar lalu high heel-nya patah terpeleset di situ kan. Ya itulah kerjaan surveyor. Udah high heel patah tapi dianggap sebagai apa namanya peragawati atau peragawan yang bermutu. Jadi kemampuan surveyor untuk melihat keindahan politik tertutup oleh ambisinya untuk mengumpulkan recehan sebetulnya. Banyak tapi tetap recehan kan. Duitnya banyak tapi statusnya recehan itu. Saya kira ini sampah politik di ruang yang mengotori ruang publik gitu. Betul, kita bersihkan tiap hari lah sampah ini melalui FNN dan kita masih bisa, kita tahu kita masih punya kemampuan dan publik milenials, kalangan intelektual lagi bangkit, organisasi mahasiswa juga lagi bersiap-siap untuk kembali turun ke jalan dan itu dalam upaya membersihkan sampah politik nasional. Oke, jika Anda ingin membersihkan sampah-sampah politik nasional dari yang mengotori ruang publik kita, mari bergabung bersama kita dalam obrolan akal sehat bersama dengan Rocky Gerung Official. Ya, rutin ada di sini. Oke, siap. Oke, bye.